Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban malam hari ini ya, karena minggu depan teorinya beda. Jadi makanya tadi saya bilang, yo kamu nikmati teori demi teori, nanti cari yang paling cocok untuk hidupmu. Jadi di sini maka bisa disimpulkan kesendirian itu kalau bahasa Jawanya kasunyatan, kenyataan hidup. Nanti ada yang bilang, kenapa sih kok hakikatnya hidup itu sendirian? Karena kita ini menghidupkan diri kita, yang bisa memahami ya kita, yang mengerti kita ya kita. Tidak ada orang yang bisa memahami kita sampai detail, sampai level paling kecil. Yang sahabat paling dekat pun paling ngerti gambaran umum saja kita. Tidak ada orang yang begitu pahamnya tentang kita selain diri kita sendiri. Kadang-kadang kita capek-capek menjelaskan, temenmu cengenges-cengenges. Dicueki aku misalnya. Dengan rasanya kayak tidak dipedulikan. Kita kadang mati-matian untuk dihargai orang, dihormati orang. Tetap saja tidak dihargai, tidak dihormati. Sakit hati kita, rasanya kita disisihkan sendirian. Jadi kita hidup sendirian, kita lahir sendirian, dan nanti mati juga sendirian. Besok dihisab oleh Allah juga sendirian. Kalau bahasanya Al-Quran kan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang bisa menanggung dosanya atau bebannya orang lain. Yang kamu lakukan, kamu pertanggungjawabkan sendiri. Maka kesendirian adalah kasunyatan, kenyataan hidup yang tidak mungkin bisa kita bantah. Baik, kita lanjutkan ya. Ini alasnya ini nanti kenapa nanti kesendirian itu penting dan menarik. Nah, sebelum masuk ke teori, ini menarik. Ada orang yang punya dorongan jiwa atau kecenderungan jiwa untuk lebih suka sendirian. Kita menyebut orang semacam ini namanya orang-orang introvert. Dia lebih nyaman, lebih bisa menikmati hidup dalam kesendirian. Jadi ini mengingat tadi ya, ada solitude, ada lonely. Orang-orang yang jenis ini itu justru lebih nyaman dalam kesendirian. Kalau kita gelisah kalau sendiri, orang-orang semacam ini itu lebih senang sendiri. Hadirnya yang lain itu merepotkan saja. Nah, kita lihat ya, saya tidak tahu teman-teman ada di sini apa enggak. Saya menyimpulkan secara umum saja dari berbagai sumber. Coba dicek ya, teman-teman masuk introvert apa enggak. Ini dulu pernah kita bahas agak panjang di sesi psikologi, saya lupa itu. Yang pertama begini, kalau teman-teman merasa berinteraksi dengan orang itu capek, lelah saya Pak melayani teman-teman itu. Nah itu kemungkinan kita ada indikasi ke sana. Karena orang yang ekstrovert itu senang, gembira. Mungkin capek tapi dia bisa menikmati. Tapi orang-orang yang jenis introvert ini, dia merasa, alah, berjam-jam saya harus melayani tamu sebanyak ini, bikin capek saja. Nah itu teman-teman kok tidak pulang-pulang toh, saya mau tidur, saya segera ingin main game, saya segera ingin main itu. Nah, kemungkinan introvert. Yang kedua, circle-nya kecil. Orang-orang yang senang sendirian itu biasanya circle-nya tidak banyak. Temannya 1, 2, 3 dan hanya itu saja. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Orang semacam ini self-healing terbaik menurut dia ya di rumah.
di kamar. Kalian kan sering ngajak, yuk healing, yuk jalan-jalan. Healing itu kan selama ini kita mengartikan kemana tuh kayak jalan-jalan kayak. Tapi bagi orang ini healing terbaik itu ya di kamar. Jadi begitu masuk kamar itu disitulah surganya. Nah, kalau ada yang seperti ini mungkin kalian ada jiwanya agak introvert. Jadi lebih senang di kamar saja. Kemudian tidak suka lingkungan yang berisik. Kalau ada rame-rame dia, alah apa sih itu? Tidak senang dia. Dan lebih tertarik dengan aktivitas-aktivitas sendirian. Nah ini indikasinya. Implikasinya kadang-kadang wong karena orang-orang introvert ini juga kan pasti bergaul meskipun tidak intensif. Seringkali orang ini, apakah teman-teman pernah merasakan ini saya tidak tahu. Biasanya lebih suka berharap orang lain mengerti dirinya tanpa harus dia capek-capek menjelaskan. Jadi dia pingin, mbok ya temanku itu ngertilah aku. Jadi, kok aku diajak jalan-jalan terus toh, ya aku itu pinginnya di kamar. Mau tak tolak itu ndak enak, mau tak ikuti kok ndak cocok dengan seleraku, mbok yo ngerti yo teman-teman itu. Dia memendam rasa ingin dimengerti. Jadi kalau teman-teman yang hadir malam hari ini sering merasa begitu, orang-orang kok ndak paham-paham sih mauku ya, kok ndak ngerti apa yang aku inginkan ya, itu mungkin ada gejala-gejala ke sana. Agak introvert. Saya tidak ngomong jelek ya. Introvert, ekstrovert itu bukan urusan baik buruk atau dosa atau pahala dan siksa, tidak ada itunya. Ini gaya kepribadian saja. Jadi kalau teman-teman merasa capek dengan hadirnya orang lain, merasa orang itu tidak ada yang paham diriku. Nah itu kemungkinan gaya hidup kita gaya introvert ini. Kemudian seringkali mikirnya terlalu lama ketika ingin memutuskan sesuatu. Termasuk ada istilah silent treatment. Jadi coba saya misalnya punya teman ingin menjauh dulu sementara, biar tidak terlalu terpengaruh tapi lama-lama terus jadi tidak akrab lagi sama temannya. Nanti ada yang jenisnya seperti ini. Diajak sangat akrab tidak mau, diajak terlalu intim tidak nyaman dia. Ketemu ya say hello, hai ada apa kabar, sudah makan belum, sudah selesai pulang. Jadi tidak detail-detail sampai akrab sampai gimana. Dia tidak nyaman dengan itu. Jadi ciri implikatifnya kadang-kadang mikirnya lama untuk bisa memahami orang, pingin yakin orang tidak membohongi saya, yakin orang mengerti saya, sampai akhirnya rasanya ya jadi tidak akrab lagi sama teman-temannya. Dan kadang-kadang kecewa dengan dirinya sendiri. Saya itu kok begini ya, jangan-jangan saya itu kurang ramah ya. Jangan-jangan saya itu orangnya tidak enak diajak ngobrol ya, jangan. Itu sering kecewa, menyalahkan dirinya sendiri. Ini cirinya orang introvert. Kemudian kadang-kadang juga ekspektasinya tinggi pada orang lain. Akhirnya kecewa. Membayangkan temannya bisa memberikan apa, berbagi apa, memberikan apa. Tapi kemudian tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa kok dia estimasinya salah? Karena relasi sosialnya kurang. Sehingga kadang-kadang mungkin mudah ditipu orang, mudah dikecewakan orang. Dia tidak ngerti kalau orang gayanya kayak gini ini ya biasanya ngapusi. Oh kalau orang cengeng-cengeng kayak gitu itu tidak serius. Oh itu kan hanya yang akrab yang ngerti gitu.